Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryawardana 3500124. Saya ingin mempresentasikan terkait tugas akhir saya. Berikut tampilannya. Di XMPP kita running dulu untuk Apache dan MySQL-nya. Jika sudah, kita masuk ke localhost spkwp strip app seru. Di sini kita juga masuk ke database. Saya coba pakai dua browser. Kita pakai yang phpMyAdmin untuk lihat database-nya. Untuk database-nya sendiri ada tabel admin, tabel administrasi, tabel jawaban wawancara, tabel karyawan, tabel kesehatan, tabel kriteria, tabel penilaian, tabel pertanyaan, tabel psikotes, tabel user, dan tabel wawancara, di mana akan berhubungan terkait aplikasi yang saya develop. Nah, berikut untuk tampilan awal di sistem websitenya. Di sini ada tampilan login, di mana username saya set di 1123, passwordnya. Di sini tinggal memasukkan saja, lalu kita submit. Setelah itu berhasil. Di sini nanti akan ada apa namanya data siapa yang login gitu. Kita bisa lihat profil kita sendiri, NIK kita berapa, alamat kita di mana, email kita apa, nomor telepon kita apa. Lalu di sini ada tampilan selamat datang di SPK-nya. Di sini saya menggunakan metode white product, di mana menentukan bobot nilai yang paling besar gitu loh. Di sini aplikasi SPK seleksi karyawan baru, di mana sini ada kriteria, calon karyawan, dan penilaian. Di sini ada tampilan dashboard, master data, yaitu ada calon karyawan, penilaian, dan kriteria, dan ranking. Di sini kita bahas satu-satu. Menu dashboard itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita bisa klik juga cek data ataupun cek data kriteria, cek data calon karyawan, atau cek data penilaian. Kita masuk ke calon karyawan dahulu. Nah, di sini calon karyawannya. Di sini ada beberapa yang sudah saya isi. Ada nomor, ID, tanggal record. Jadi semua sistem itu akan terrecord kapan dirubah, kapan disubmit, seperti itu. Terus memang NIK-nya juga, jenis kelamin, tanggal lahir, status, dan tanggal update. Jadi ini datanya itu di kapan. Sini ada button untuk info. Kita bisa lihat info apa saja yang sudah uh, dia apa namanya dia isi gitu kan. Sudah ada. Hmm. Terus kita bisa edit juga, rubah juga. Oke, pertama-tama kita di data calon karyawan kita tambahkan dulu calon karyawan siapa, NIK contoh. Di sini NIK-nya 0124, nama saya sendiri. Ini tempat tanggal lahir saya anggap di Jakarta 28. Oke, kelamin saya laki-laki. Alamat saya anggap saja di Klaten, Jawa Tengah. Telepon saya anggap saja nomor telepon saya di 08 eh, 11 12 00 99 00 12. Ini contoh saja. Dan saya di arya@gmail.com. Kita simpan data. Nah, di sini sudah ditambahkan datanya. Hanya akan ada tampilan yaitu administrasi itu belum, wawancara belum, psikotes belum, kesehatan belum. Di sini kita akan masukkan datanya, ditekan tombol kuning. Sini kita upload file-file yang akan kita upload gitu kan. Kita pilih, nanti pilih dari direktorinya, itu bebas. Terus wawancara itu apa saja gitu kan. Terus psikotes dan kesehatan. Ini saya upload contoh aja. Kita upload gambar saja gitu ya. Bebas.
Oke, kita simpan administrasinya. Ini sudah disimpan. Jadi administrasi itu sudah selesai dilakukan. Kita masuk ke wawancara. Dia orangnya itu apakah termotivasi untuk bergabung ke sini? Kalau orangnya itu kan tergantung dari HRD yang menilai, dirasa sangat baik, itu silakan dipilih sangat baik. Karena kerja mereka siap, jadi sangat baik. Ini tinggal pilih aja dari HRD-nya. Satu kekurangan yang Anda perbaiki, tujuan karir, itu semuanya ada tercatat di sini. Ada beberapa poin yang diwawancara, kita tinggal simpan. Oke, berarti wawancara sudah ada dua item. Psikotes, kita masukkan, anggaplah dari nilai 100, psikotesnya dia mendapat nilai 80. Kita lampirkan file psikotesnya, kita simpan. Maka di file psikotes sudah. Kalau kita balik ke kesehatan, upload surat sehat, upload sertifikat vaksin, simpan. Seperti itu. Nah, ini tanggal update juga terupdate di 13.00 sekian. Nah, kenapa di sini harus diupdate? Karena di sini di sistem ini nanti akan menghitung otomatis, yaitu administrasi mereka apakah mengumpulkan 5 syarat yang diminta. Jika iya, maka poin yang akan diberikan yaitu poin maksimum 3. Jika ada beberapa poin yang tidak bisa disampaikan, maka akan menghitung otomatis seperti itu. Sama halnya dengan wawancara. Apakah orangnya sangat baik, baik atau kurang itu akan otomatis kita nilai gitu. Psikotes pun sama, kita maksimum 100. Jika nilainya itu lebih dari 80 atau sama dengan 80, maka dapat 3 poin. Kalau di bawah itu akan ada dapat nilai 2 poin dan 1 poin. Dan juga kesehatan, ini ada dua berkas gitu kan. Satu berkas itu bernilai 2 seperti itu. Ini sudah semua, sudah komplit. Kita masuk ke daftar penilaian. Nah, di sini kita perlu tambah dahulu. Nih, ini kita pilih Arya Suryawardana. Nah, ini nilai kita seperti itu ya, komplit. Kita tinggal simpan. Otomatis kita akan uh, sudah terupload seperti ini aspirasi, yaitu maksimum 3, wawancara 3, kesehatan 3, psikotes 3. Total totalnya sekian, dia udah otomatis terkalkulasi. Sini pun HRD pun bisa melakukan print juga dari data-data yang sudah diinterview, mana saja, dan akan ada divisi HRD yang akan tanda tangan dan mengetahui direktur utama. Dan sini adalah tanggal dicetak di printnya seperti itu. Sama halnya dengan calon karyawan, ketika HRD pengen tahu calon karyawan mana aja yang sudah daftar, HRD bisa melakukan printnya seperti ini untuk sebagai apa namanya lampiran juga. Sistem kriteria sendiri itu ada empat, empat kriteria: psikotes, kesehatan, wawancara, dan administrasi. Untuk poin terbesar di sistem apa namanya perekrutan karyawan itu ada di nilai psikotes, karena ini berbau dengan IT, yaitu bobotnya 30. Untuk kesehatan itu 25, wawancara itu 25, administrasi 20. Itu. Di sini lanjut lagi kita ke menu ranking. Di ranking ini juga sudah bisa terlihat grafik penilaiannya. Siapa ya karyawan itu yang paling tinggi seperti itu kan penilaiannya. Ini akan bisa kita lihat calon-calon mana aja yang nilainya tertinggi seperti itu. Nah, ini kurang lebih sama. Kita bisa print juga untuk hasilnya sebagai lampiran. Oke. Lalu jika sudah, kita bisa logout aplikasinya seperti itu. Mungkin untuk demo aplikasinya sekian dari saya. Semoga sistem SPK seleksi karyawan baru untuk PT Fori ini bermanfaat untuk perusahaan Tech Fori.
bagaimana digunakan mestinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.